Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Bapak dan Ibu guru serta teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya berupa nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan, sehingga kita semuanya pada hari ini berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan izin Allah kelak di yaumil kiamah kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia hari ini, izinkan saya Irsyad Hafid, absen 22 dari kelas 11.5 dari kelompok 3, akan menyampaikan sebuah uraian keagamaan mengenai pentingnya menjaga konsumsi makanan yang halal dan menjauhi yang haram. Materi ini disarikan berdasarkan mata pelajaran kurikulum Al-Quran Hadis kelas 11 semester 2. Bapak dan Ibu guru serta teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai landasan yang utama di dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an-Nya yang mulia sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada kita semuanya mengenai apa saja yang boleh masuk ke dalam tubuh kita dan apa saja yang tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu, makanlah, mimma fil ardi, dari apa yang ada di dalam bumi, halalan thayyiba, yang halal dan baik, wala tattabi'u, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti khutuwatis syaitan, langkah-langkah dari syaitan. Innahu, sesungguhnya asyaitan, syaitan, lakum, bagimu, aduwwum mubin, sesuatu jalan yang sesat. Secara tekstual di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Karena ya ayyuhan nas yang artinya wahai manusia, dan ya ayyuhalladzina amanu yaitu artinya wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah Subhanahu wa taala lebih menggunakan kata ya ayyuhan nas? Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada seluruh umat manusia, bukan hanya orang-orang yang beriman saja. Allah memerintahkan kita untuk memilih makanan yang memenuhi dua kriteria sebagai berikut, yaitu yang halalan dan thayyiban, yang halal dan baik. Bapak dan Ibu guru serta teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara kontekstual di ayat ini yang paling menarik, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan perintah makanan halal dengan larangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Yang perlu kita pertanyakan, apa hubungannya makanan dengan syaitan? Para ulama menjelaskan bahwa mengonsumsi makanan yang haram merupakan pintu masuk utama bagi syaitan untuk merusak iman manusia. Ketika sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke tubuh manusia, ia akan mengalir bersama darah, menggelapkan hati, membentuk karakter yang buruk,
menimbulkan penyakit fisik, dan yang paling berbahaya, membuat seseorang menjadi malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah melakukan maksiat-maksiat lainnya. Sebagai generasi muda, pelajar dan agen perubahan, penerapan prinsip makanan halal dan thayyib ini bukan sekedar sebagai teori di atas kertas ujian saja, tetapi nilai-nilai yang mulia ini harus termanifestasikan dalam kehidupan, dalam tindakan nyata sehari-hari. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan 4 langkah utama guna menerapkan prinsip makanan yang halal dan thayyib ini. Langkah yang pertama adalah menjadi konsumen yang cermat dan bertanggung jawab. Di era modern ini, kita sebagai pelajar muslim hendaknya membiasakan sikap tabayun, check and recheck. Biasakan memeriksa label, tanggal kadaluarsa dan kandungan bahan sebelum membeli agar terhindar dari makanan yang syubhat maupun haram. Kemudian menjaga kehalalan rezeki dan membiasakan kejujuran. Kehalalan tidak hanya ditentukan oleh zat makanannya saja, tetapi juga dinilai dengan cara memperolehnya. Bagaimana cara seseorang untuk mendapatkannya? Apakah mendapatkannya dengan hal yang haram ataupun mendapatkannya dengan cara yang halal? Selanjutnya, menerapkan pola hidup sehat dan bermanfaat. Prinsip thayyib ini mengajarkan kepada kita semuanya agar makanan yang dikonsumsi bermanfaat dan tidak menimbulkan mudarat, menimbulkan suatu bahaya bagi tubuh kita. Karena itu, jauhi narkoba, jauhi minuman keras, dan jauhi rokok, serta biasakan mengonsumsi makanan yang bergizi, minum air yang cukup, dan berolahraga dengan rutin. Kemudian yang terakhir, membiasakan sikap sederhana dan tidak berlebihan. Islam melarang sikap berlebihan dan mubazir dalam mengonsumsi makanan. Maka dari itu ada suatu kalimat yang indah dari seorang ulama, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Oleh karena itu, belajarlah makan sesuai kebutuhan, menghabiskan makanan yang telah diambil dan selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik, Bapak dan Ibu guru serta teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir ini saya akan menjelaskan sebuah kisah yang menarik dan relevan dengan materi yang kita bahas pada saat ini, yaitu tentang prinsip makanan yang halal dan thayyib. Kisah ini diawali dari seorang pemuda yang bernama Ridwan. Ridwan adalah pemuda yang sangat cerdas, tetapi ia tergiur dengan kemewahan harta dunia. Sampai si Ridwan ini rela bekerja di perusahaan investasi bodong yang memakan uang nasabah secara zalim. Meskipun si Ridwan ini tahu bahwa pekerjaan yang dilakukannya adalah pekerjaan yang haram, tetapi dia tetap bertahan demi gaji yang sangat besar. Gaji yang sangat besar ini digunakan oleh dia untuk gaya hidup dan untuk biaya pengobatan ibunya yang sedang mengalami sakit kritis. Saat kondisi ibunya kian hari semakin kritis, Ridwan pun akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menangis dan bersujud di dalam surau memohon kesembuhan atas ibunya. Namun doanya hari demi hari tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kondisi ibunya malah justru semakin memburuk. Merasa putus asa, ia berkonsultasi dengan seorang ustadz atau kiai di dalam surau tersebut, dan ustadz tersebut mengingatkan kepada si Ridwan ini melalui sebuah hadis
riwayat Imam Muslim. Inti dari hadis riwayat Imam Muslim ini adalah bagaimana mungkin dosa seseorang dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian dan penghidupannya berasal dari harta yang haram. Akhirnya si Ridwan ini sadar bahwa harta haramnya telah menjadi penghalang, telah menjadi hijab dari doanya. Maka Ridwan langsung bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ia meninggalkan pekerjaannya, mengembalikan harta yang bukan haknya dan beralih mencari rezeki yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sederhana. Hasilnya hatinya menjadi lebih tenang, urusannya menjadi lebih mudah, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala ibunya perlahan-lahan sembuh. Penutup, teman-teman dan Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Ridwan yang saya sampaikan tadi mengajarkan kepada kita semuanya pelajaran yang amat berharga, bahwa masalah makanan yang halal dan haram bukan hanya urusan biologis atau sistem pencernaan belaka, melainkan hal ini adalah urusan bagaimana keselamatan iman kita dan akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Makanan yang haram mampu mengeraskan hati, menjauhkan kita dari rahmat Allah, dan yang paling mengerikan adalah mengunci pintu-pintu langit sehingga doa dan ibadah kita terhijab, ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan khususnya teman-teman dan Bapak Ibu guru sekalian untuk lebih berhati-hati. Jagalah perut kita, jagalah keluarga kita, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencukupkan rezeki kita dengan rezeki yang halal dan thayyib. Demikian uraian keagamaan, uraian tausiah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.